Pernah kepikiran nggak, kenapa Indonesia yang jauh dari Timur Tengah, tempat di mana lahirnya agama Islam, justru menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia? Tapi bagaimana Islam bisa masuk ke Nusantara? Apakah Islam datang melalui pedagang dari Gujarat, pedagang Muslim dari Tiongkok, para sufi dari Persia, atau malah langsung dari para ulama dan pedagang Arab? Nah, di video ini kita akan bahas lebih dalam mengenai teori-teori tersebut beserta buktinya. Sebelum Islam hadir, Nusantara sudah menjadi pusat perdagangan yang sibuk. Pedagang dari India, Tiongkok, hingga Timur Tengah berlabuh di pelabuhan-pelabuhan besar. Di masa itu, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit masih berdiri kokoh, mengendalikan jalur perdagangan dan politik di Nusantara. Ketika Islam mulai masuk, ajarannya tidak datang secara tiba-tiba. Sebaliknya, ia menyebar melalui berbagai jalur. Menurut para sejarawan, terdapat 7 jalur penyebaran agama Islam di Nusantara, yang diantaranya perdagangan, pernikahan, pendidikan, kesenian, politik, tasawuf, dan dakwah. Tapi dari mana sebenarnya Islam masuk ke Nusantara? Mari kita bahas 4 teori masuknya Islam ke Nusantara. Kita mulai dari teori Gujarat. Teori ini menyebutkan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, India yang berdagang di wilayah Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Teori ini dicetuskan oleh Gerardus Willibrordus Johannes Druys dan dikembangkan oleh Snodhorn. Bukti-bukti pendukung teori Gujarat diantaranya batu nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai memiliki corak khas Gujarat. Maka Maulana Malik Ibrahim juga punya batu nisan serupa. Gujarat pada masa itu merupakan pusat perdagangan dan Islam yang kuat, serta punya hubungan intens dengan Malaka dan wilayah Indonesia bagian barat. Tapi kelemahannya, banyak sejarawan menilai Islam sudah masuk ke Indonesia sebelum abad ke-13, jadi teori ini dianggap terlambat. Kemudian, fokus bukti hanya pada batu nisan tanpa mempertimbangkan bukti sosial budaya lainnya. Teori kedua menyatakan bahwa Islam masuk langsung dari tanah Arab, tanpa perantara. Teori ini didukung oleh Van Leer, Buya Hamka, dan Arnold. Islam datang dari Arab sejak masa kekhalifahan melalui para saudagar dan ulama yang langsung berdagang serta berdakwah ke wilayah Nusantara. Bukti pendukungnya, Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam menyebut sumber Cina kuno yang mencatat keberadaan komunitas Arab di pesisir barat Sumatera pada tahun 625 Masehi. Ditemukannya batu nisan bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada 672 Masehi. Di wilayah bekas kekuasaan Sriwijaya. K.W. Arnold menyebut Arab sebagai bangsa yang dominan dalam perdagangan saat itu, dan mereka menikah serta berdakwah di wilayah-wilayah pesisir. Kelemahan teori ini minimnya bukti fisik yang kuat untuk menunjukkan jaringan langsung dari Arab ke Nusantara di masa awal. Sebagian peneliti menilai bahwa jalur langsung ini sulit diverifikasi secara arkeologis. Teori ketiga adalah teori Persia. Teori ini didukung oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia melalui interaksi budaya dan keagamaan dengan Persia. Persia punya jaringan dagang ke wilayah India dan Nusantara. Bukti pendukungnya berupa kaligrafi pada makam Nusantara memiliki kemiripan dengan kaligrafi Persia. Tradisi seperti Tabot di Bengkulu dan Tabwik di Sumatera Barat sangat mirip dengan peringatan Asyura 10 Muharram di Persia. Ada pengaruh kebudayaan Persia dalam struktur dan estetika keislaman lokal. Kelemahan dari teori ini yaitu Islam yang berkembang di Persia adalah Syiah, sementara Islam di Indonesia mayoritas Sunni. Selain itu, bukti yang ada lebih menunjukkan pengaruh budaya bukan jalur awal penyebaran. Teori terakhir adalah teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para Muslim Tionghoa yang sudah lebih dulu mengenal Islam sejak masa dinasti Tang. Islam telah masuk ke Cina sejak awal abad ke-7 lewat Sa'ad bin Waqqas dan menyebar ke Asia Tenggara lewat migrasi dan dakwah para Muslim Tionghoa. Bukti pendukungnya dalam buku Islam in China karya Jane A. Berley disebutkan bahwa relasi Arab-Cina terjadi sejak tahun 713 Masehi. Catatan Cina juga menyebut pemukiman Arab di pesisir barat Sumatera pada abad ke-7. Banyak tokoh penting dari kerajaan Demak memiliki darah Tionghoa, termasuk Raden Patah, pendiri Demak. Arsitektur masjid di Jawa, Sumatera juga menunjukkan pengaruh arsitektur Tionghoa. Kelemahan dari teori ini, Laksamana Cheng Ho, tokoh Muslim dari Cina datang pada abad ke-15, sedangkan Islam sudah ada di Indonesia sebelumnya. Kemudian pengaruh Muslim Tionghoa lebih kuat sebagai penyebar lanjutan, bukan pionir.
Kalau dilihat-lihat, semua teori punya kekuatan dan kelemahannya sendiri. Mungkin Islam tidak masuk lewat satu pintu saja, tapi lewat jaringan maritim, budaya, dan interaksi multikultural yang kompleks. Yang penting, masuknya Islam ke Indonesia dilakukan dengan damai. Lewat dagang, dakwah, dan budaya, Islam tumbuh sebagai bagian dari masyarakat Nusantara.